Nasi bilang Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aroaitum, itu diulang-ulang. Nah, ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya ya jibu apa ya jubu. Kalau di hadis al-Islam ya jubu ma qablah, mereka maknanya yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu ya jubu ma qablah. Itu bacanya bukan ya jibu tapi apa? Ya jubu ayaktau. Lah kalau pas ini kamu baca ya jibuan, al-Islamu te Islam ya jibu, pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasin, enggak. Yang menyediakan itu kita, di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam, yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan, kiai ini dewe maca terjemahan, ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa, sebenarnya orang nggak alim itu tidak apa-apa, ada dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim, itu semani masalah kan itu. Orang aku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu tidak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atfahuka, saya bermimpi, mimpi Anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara, lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi, murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara, menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi memahami, sehingga dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fangdur madza tara qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang tak sembelih, kau boleh bantah nurut. Tidak ada seperti itu. Itu lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di sarang tiap Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya, karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun, karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, sehingga beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuhur itu kan hanya yang muqtad, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani ku saake jare wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ra wajib zakat, mergo sing ditandur mboten apa muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye kaya gak adil. Bangun tuh hanya guyon-guyon gitu, mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, cara kowe wajib gak?
Ya nak jenengan muni wajib, kula muni wajib, nak mboten nggih mboten wong kula murid. Terus jare Pak Mun, ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah li hadhil ummah ay yuftiya bima huwal aslah li hadhil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al aslah li hadhil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al qudwah li hadhil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe katanya. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah li hadhil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat napa boten? Yo karek kue. Nah dulu saya iskal sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak paham. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qaradawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, asmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ma itu umum, apa saja. Nah pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospek, harusnya wajib zakat. Nah saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye to kiai. Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senangnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yarudu mardahum itu. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yarudu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini. Setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik. Sajane Abu Hanifah, tapi orangnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Saya bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i